Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Kita bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, di Minggu Palem ini mari kita membuka satu bagian Alkitab dari Injil Lukas, pasal 19. Kita akan membaca ayat 27 sampai 48. Injil Lukas, pasal 19, ayat 27 sampai 48. Saudara silakan memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, kota Yerusalem, ia menangisinya, katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Semakin jauh kita baca firman Tuhan pada hari ini. Saudara, tahun 2015 saya berkesempatan untuk masuk di dalam bursa calon ketua BEM di saat seminari tempat saya belajar. Dan saat itu saudara, ketika masuk nama saya menjadi calon ketua, saya deg-degan begitu ya. Deg-degan karena harus berhadapan dengan voting, berlawanan dengan voting calon-calon yang lain begitu ya. Seperti ada kompetisi, walaupun yang berkompetisi juga teman-teman saya juga begitu ya, 2 calon yang lain begitu. Dan ketika voting dilakukan dan dihitung begitu ya, saudara, saya melihat, awal-awal saya kalah gitu ya. Tapi ternyata itu tidak berlangsung lama dan seketika tanpa saya duga begitu, kok menang? Serius saudara ya, saya gak menduga bahwa, kok saya menang? Saya kayaknya gak sepopuler kedua calon yang lain ini begitu ya, teman-teman saya ini. Dan ketika voting sudah selesai, penghitungan voting sudah selesai, tentu tepuk tangan, riuh begitu ya. Selamat untuk Misael Prawira, terpilih menjadi ketua BEM saat 2015-2016.
Dan saudara, beberapa minggu kemudian pelantikan pengurus BEM dilakukan, begitu ya, bertepatan dengan penutupan semester itu, begitu di bulan Mei. Dan orang-orang juga bertepuk tangan, menyalami saya, begitu. Dan satu orang yang saya ingat betul, menyalami saya dan ngomong kepada saya dengan cara yang gak biasa, yaitu mantan rektor saya waktu itu, ya. Waktu itu rektor dijabat, ketua STT dijabat oleh Pendeta Martus, begitu. Dan dia juga baru menjabat sebagai rektor atau ketua STT. Ketika dia menyalami saya, dia bilang, sulit ini, gak mudah ini. Saya bingung, saudara. Ya, kenapa? Karena tadinya orang-orang yang nyalamin saya, begitu ya, mukanya ceria semua, selamat ya, selamat melayani ya, bla 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 begitu. Tapi ketika Pendeta Martus ini salamin saya bingung. Apakah dia menunjukkan ketertekanan dia karena baru jadi ketua STT, baru terpilih menjadi ketua STT yang baru begitu. Atau ada pesan yang dia mau coba sampaikan kepada saya terkait dengan jabatan saya begitu sebagai ketua BEM. Dan ketika saya menjalaninya, saudara, salah satu kekhawatiran itu menjadi kenyataan. Yaitu ketika voting dan penghitungan voting dilakukan, orang-orang itu bertepuk tangan. Tapi setelah itu, orang-orang yang sama, nggak persis sama juga sih begitu ya. Orang-orang itu juga yang akhirnya menuntut ini itu, mengexpect ini itu dari kepemimpinan saya. Dan di sanalah saya ingat, ini sulit, ini nggak gampang. Nah saudara, mungkin kira-kira ini suasana yang digambarkan di dalam narasi Minggu Palem. Minggu di mana Tuhan Yesus mengalami koronasi. Dia dinobatkan sebagai raja ketika dia akan memasuki Yerusalem dan sampai dia datang ke Yerusalem. Saudara, mungkin kita bisa membayangkan dan biasanya membayangkan bahwa Minggu Palem itu minggu yang ceria sekali begitu. Di sini nggak ada dekorasi begitu ya. Biasanya ada daun-daun palem begitu ya. Orang-orang yang menyambut Yesus menghamparkan pakaiannya, jubahnya, melambai-lambaikan daun palem begitu ya. Menyambut dengan sangat ceria. Tapi saudara, mari kita lihat bahwa ternyata narasi Minggu Palem tidak hanya berisi itu. Dan mungkin intinya tidak hanya itu. Tidak hanya minggu yang ceria, minggu yang kita lihat, wah ini luar biasa sekali Tuhan Yesus akhirnya masuk ke Yerusalem gitu ya. Nah saudara, mari kita melihat apa yang Lukas narasikan di dalam Minggu Palem ini saudara. Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke perikop ini, mari kita ingat bahwa secara garis besar, saya mencoba menyampaikan bahwa Lukas menarasikan pelayanan Tuhan Yesus setidaknya dengan dua tema besar. Sebelum Lukas pasal 9, yaitu mujizat-mujizat dan pengajaran. Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat, Tuhan Yesus menyampaikan banyak sekali pengajaran, dan sampai di Lukas pasal 9, kalau saudara lihat di ayat 31, di sana ada peristiwa transfigurasi Yesus Kristus. Dan di sana dicatat oleh Lukas ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia, mereka membicarakan tentang sebuah eksodus, sebuah keberangkatan, kepergian yang akan Tuhan Yesus lakukan, bukan sekedar kepergian biasa. Tapi dicatat terus-menerus oleh Lukas bahwa Tuhan Yesus akan datang sampai ke Yerusalem untuk menggenapi eksodus itu. Dan pasti kita semua tahu bahwa eksodus, istilah eksodus itu menunjuk kepada peristiwa keluarnya bangsa Israel dulu oleh Musa dari tempat pembuangan, dari tempat perbudakan menuju kepada kebebasan. Dan di sini Lukas seolah-olah merefer ke peristiwa itu dan menunjuk kepada a new exodus. Peristiwa eksodus yang jauh lebih besar bagi umat manusia. Tidak hanya untuk orang Israel, orang Yahudi. Dan saudara, setelah Lukas pasal 9, khususnya ayat 31, ayat 51, maka di sana Lukas menarasikan bahwa ada dua tema besar lagi yang dibawakan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, yaitu penderitaan dan kemengikutan, followership dengan Tuhan Yesus. Dan saudara, di sini Lukas mencoba menarasikan bahwa Tuhan Yesus di dalam eksodusnya itu semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat ke Yerusalem. Dan semakin dekat Tuhan Yesus menggenapi akan eksodus itu, murid-murid juga gak ngerti. Mereka gak mengerti apa ini perjalanan ini. Mengapa Tuhan Yesus sampai 3 kali bilang, anak manusia harus menderita. Aku harus ditangkap, aku harus disalibkan, dan aku akan bangkit pada hari yang ketiga.
Semua itu tidak dimengerti. Jalan penderitaan, jalan kemengikutan yang sangat sulit dipahami oleh murid-murid. Dan mungkin bagi kita juga. Tapi saudara-saudara, inilah yang coba untuk dinarasikan oleh Lukas. Dan sampailah kita kepada perikop ini, saudara. Sebuah eksodus yang akan digenapi, sebuah perjalanan yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus, namun penuh dengan penolakan dan ratapan. Saudara, kalau kita lihat dari ayat 27 sampai 48 tadi, Lukas pasal 19, maka kita bisa melihat bahwa Lukas pasal 19 ayat 27, perikop itu diakhiri dengan sebuah penolakan kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan Yesus di dalam sebuah perumpamaan itu berkata, bawa orang-orang yang menolak aku sebagai raja ini untuk dibinasakan. Kira-kira seperti itu. Dan saudara, setelah itu ada peristiwa koronasi Tuhan Yesus. Yesus dielu-elukan. Tapi dia juga adalah raja yang tidak di-expect. Tidak sesuai dengan ekspektasi harapan orang-orang Yahudi waktu itu. Dan kemudian ada ratapan dari sang raja yang tertolak ini. Dan perikop ini diakhiri dengan sebuah penghakiman dari sang raja karena penolakan umatnya. Dan ini yang kita coba untuk pahami, saudara, untuk melihat narasi ini. Dan mari bersama kita mulai, saudara. Saudara, Minggu Palem yang pertama diwarnai dengan Tuhan Yesus dipersiapkan untuk menjadi raja. Seakan-akan dia mendramakan ulang beberapa narasi yang sangat familiar, saudara, bagi orang-orang Yahudi waktu itu. Dan kalau kita baca Alkitab, ikut sekolah minggu ya dari awal sampai akhir begitu, kitab Kejadian khususnya sampai Maleaki, Perjanjian Lama, maka kita akan sangat familiar akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara, setidaknya ada perwujudan rancangan keselamatan Allah yang Tuhan Yesus dramakan di dalam 3 adegan. Apa itu, saudara? Yang pertama, ketika Tuhan Yesus dinaikkan ke sebuah keledai. Saudara, bangsa Israel di Perjanjian Lama, kalau mereka sedang mengkoronasi rajanya, maka memang keledai itu sangat familiar dengan peristiwa koronasi, dengan peristiwa perajaan, begitu ya. Tapi ini bukan sekedar raja, ini adalah keturunan Daud. Dan saudara, kita pasti ingat bahwa raja pilihan setelah Daud adalah Salomo. Salomo pun menaiki keledai dan dia dibawa di arak-arak, dikatakan long live Solomon. Terpujilah, ditinggikanlah Salomo, begitu. Dan saudara, orang-orang ketika melihat, wah, ini yang katanya anak Daud, dia menaiki keledai sama persis seperti anak Daud yang dulu yang aku dengar dari opa-oma buyutku, begitu ya. Melalui tradisi-tradisi Yahudiku. Dan ternyata, wah, jangan-jangan ini dia keturunan Daud yang akan menyelamatkan aku. Koronasi Salomo digenapi bahkan jauh lebih besar di dalam diri Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, kita semua pasti familiar adalah nubuat dari Nabi Zakaria. Di dalam Zakaria pasal 9 di sana dikatakan, Yerusalem, lihatlah rajamu. Dia akan datang menaiki sebuah keledai muda. Dan dia adalah raja yang humble, rendah hati. Dia akan membawa damai sejahtera. Dia akan menghancurkan semua peperangan. Itu yang dinubuatkan oleh Zakaria. Dan orang-orang Yahudi waktu itu melihat, wah, ini dia. Tapi bukan raja yang rendah hati. Aku lagi tertekan. Aku lagi diperbudak oleh bangsa Romawi. Mungkin dia adalah raja yang akan membawaku bebas dari perbudakan bangsa Romawi. Setelah dia masuk ke Yerusalem, dia akan kerahkan semua pasukannya. Dia akan masuk ke dalam istana dan akan membebaskan aku. Sebuah ekspektasi yang berbeda dengan nubuat Nabi Zakaria. Kemudian yang ketiga, saudara, yang terakhir adalah kelahiran Yesus sendiri. Saudara, Lukas mencatat ketika Tuhan Yesus lahir, malaikat di surga memuji-muji Allah, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Kalimat yang hampir sama keluar dari mulut orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera, shalom ada di surga. Saudara, orang Israel waktu itu, orang Yahudi seakan-akan merasa ini dia raja yang aku nantikan.
Ini dia yang akhirnya akan menggenapi ekspektasiku. Tapi apakah betul demikian, saudara? Apakah betul kalau kita sekarang tanya di dalam hati kita, siapa Yesus sebagai Raja? Apakah mungkin kita berpikir seperti orang Yahudi waktu itu? Kita berpikir bahwa ini dia yang akan menyelamatku dari krisis finansial. Ini dia yang akan menyembuhkan penyakitku dalam 1 detik kemudian. Ini dia yang akan memulihkan aku di dalam relasi keluargaku yang hancur. Ini dia yang akan membangun bisnisku dari nol. Apakah Yesus adalah Raja untuk ekspektasi kita? Untuk keinginan hati kita? Apakah peristiwa orang Yahudi waktu itu, ekspektasi orang Yahudi waktu itu akan terulang lagi sekarang ketika kita akan melihat Yesus yang dikoronasi sebagai Raja? Saudara, seorang bapak gereja bernama Agustinus pernah mengatakan bahwa Yerusalem, Sion atau Sion gitu ya, kota Sion bisa diibaratkan sebagai kota Allah. Dan ini berbeda dengan kota manusia. Di dalam bukunya The City of God, Agustinus mengatakan bahwa orang-orang yang ada di kota Allah hidup dengan cinta hanya kepada Allah. Mereka ditemukan dan bertemu dengan Allah. Berbeda sekali dengan the city of man, kota orang-orang dunia, di mana orang-orang ini mencintai dirinya sendiri, membangun kecintaan, membangun kota mereka dengan cinta mereka sendiri. Dan di dalam satu bagian, Agustinus mengatakan bahwa damai yang sejati akan ditemukan di kota Allah itu. Damai yang sejati akan ditemukan. Allah sendiri yang akan berdiam di sana. Memberikan kebahagiaan yang tidak akan ternoda oleh kejahatan. Tidak kekurangan segala yang baik. Kebahagiaan yang menyediakan ruangan bagi kemuliaan Allah yang menjadi segalanya. Tidak ada lagi rasa bersalah. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Allah sendiri yang akan menjadi upahnya. The reward. Karena tidak ada yang lebih baik ketika Allah menepati janjinya sendiri, yaitu bahwa kita dimiliki oleh Allah dan Allah menjadi milik kita. Saudara, saya kira ini yang dicoba digambarkan oleh Agustinus ketika melihat damai sejahtera di bumi, kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kedatangan Yesus menggenapi Exodus itu. Tapi hal ini tidak dilihat oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Atau mungkin oleh setiap kita sekarang. Apa yang kita lihat di Minggu Palem ini ketika melihat Yesus dielu-elukan, Yesus dipuji-puji. Dan saudara, kita melihat bahwa perjalanan ini ada sebuah tabrakan antara ekspektasi manusia dan rancangan Allah. Ketika Allah mau menghadirkan shalom, damai sejahtera, rest, kehidupan yang restful di tengah-tengah segala penderitaan di dunia. Tapi manusia gak mau. Manusia restless. Manusia berusaha untuk mencari damainya sendiri. Orang-orang Yahudi waktu itu berusaha untuk mencari damai mereka sendiri untuk bebas dari kukuhan orang Romawi. Kemuliaan yang membuat hidup mereka harusnya penuh. Hidup kita harusnya penuh. Tetapi manusia dulu sampai sekarang berusaha untuk mencari kemuliaannya sendiri. Berusaha untuk mencari kepuasannya sendiri. Mereka hanya memuji-muji Tuhan yang lewat, sekedar lewat di depan mereka. Setelah itu, business as usual. Kehidupan seperti biasa. Aku kembali lagi kepada kehidupanku yang seperti biasa dan ya Yesus ini sudah lewat. Hari Minggu Palem aja. Setelah itu bukan tentang Yesus. Saudara, apakah kehidupan kita juga seperti ini? Ketika kita berkata, Hosana, dimuliakan Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tuhan berikanlah damai sejahteramu. Apakah kita tahu apa yang kita minta? Siapa yang kepadanya kita berseru? Dan saudara, kekerasan hati, penolakan di dalam hati orang-orang waktu itu, itulah yang akhirnya membuat Tuhan Yesus meratap. Saudara, ada sebuah ironi ketika Tuhan Yesus semakin dekat ke kota Yerusalem
Dia melihat Yerusalem seperti melihat dengan city view, panoramic view, indah sekali. Pagi-pagi dia bisa lihat hiruk pikuknya orang Israel di sana, orang-orang Yahudi di sana, penduduk Yerusalem. Di malam hari mungkin dia bisa melihat gemerlapnya kota itu. Tetapi saat itu, ketika dia semakin dekat dengan Yerusalem, dia melihat hati orang-orang yang menolak dia. Hati orang-orang yang expect dia untuk menjadi raja yang lain. Dan Yesus menangisi kota itu. Yesus meratapi kota itu. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka. Sampai-sampai Tuhan bilang, damai itu, kemuliaan itu sudah tersembunyi dari hadapanmu. Karena kekerasan hatimu, karena kebebalan hatimu, kamu gak lagi bisa melihat ketika Allahmu datang melawatmu. Saudara, mari lihat hatiku dan hatimu. Ketika kita berkata Yesus adalah Rajaku, apakah betul itu yang kita aminkan? Apakah betul hati kita mengatakan hal yang sama? Atau hati kita ternyata masih keras? Dan perkataan Hosana, haleluya, terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan, itu hanya lip service menjelang Jumat Agung dan Paskah. Dan saudara, kalau ratapan ini ada bagi kita saat ini, mungkin Tuhan akan berkata demikian. Dan ketika Tuhan semakin dekat dengan gerejanya, ia menangisinya. Ia meratap, apakah kalian tahu? Seandainya kalian tahu, pada hari ini, apa yang membawa kalian kepada keselamatan yang penuh damai, kelegaan, kepenuhan di dalam hati. Tapi itu semua sudah tersembunyi di dalam kerasnya hatimu, pemberontakan jiwamu, sibuknya pikiranmu, dan segala hal yang kau atasnamakan keselamatan, tapi membawa engkau makin jauh dari keselamatan, makin jauh dariku, kata Tuhan. Dan akan tiba saatnya di mana si jahat mengepungmu dari segala sisi, melululantakkanmu, karena engkau tidak tahu saat di mana Tuhan datang kembali untuk menghakimimu. Saudara, kalau ratapan seperti ini Tuhan tujukan bagi kita, mari lihat hatiku dan hatimu lagi. Apa yang menjadi respon kita? Ketika Tuhan datang di depan gereja, dia meratap. Ketika kita bersuka cita menyanyi memuji Tuhan, Tuhan meratap. Dan kalau salah satu di antara kita melihat, kenapa Tuhan meratap? Kenapa Tuhan menangis? Mari lihat hati kita. Apa yang Tuhan tangisi? Adakah satu, dua, atau mungkin banyak sekali hal di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, yang ternyata tidak pernah menyenangkan Tuhan selama ini. Dan ketika kita berkumpul hari ini, Tuhan ada di depan pintu, dan dia menangis, meratapi kita, meratapi pujian kita, meratapi doa kita, meratapi kehadiran kita. Karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang memberikan damai, memberikan kemuliaannya bagi kita. Saudara, kekerasan hati umat Tuhan waktu itu berakhir dengan penghakiman. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia masuk ke dalam bait Allah, di sana dia melihat perwujudan dari kekerasan hati umatnya. Kekerasan hati orang-orang yang tadi baru mengatakan diberkatilah Raja yang datang dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga, kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Ketika dia masuk ke kota, mungkin sebagian dari orang-orang itu sibuk lagi. Tidak peduli lagi dengan Yesus yang tadi dipuji-puji. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan bisnis mereka. Sibuk dengan kehidupan mereka.
Sibuk dengan, aduh aku lupa bawa persembahan ke bait Allah ya kan. Aduh aku siap-siap dulu pulang-pulang ke rumah. Aduh aku belum buka meja untuk penukaran uang ya kan. Aku harus melakukan bisnisku lagi. Tuhan Yesus, ya udah, kan udah masuk nih, sudah kugiring ke Yerusalem ya kan. Sudah selesai tugasku, aku kembali kepada kehidupanku. Saudara, kehidupan ini yang dihakimi oleh Tuhan. Dan Tuhan menyerukan apa yang pernah dia katakan di dalam mulut Nabi Yeremia. Yeremia pasal 7 ayat 11 berkata, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu, rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, mari kita lihat apa yang sebenarnya Tuhan hakimi. Kekerasan hati seperti apa yang Tuhan hakimi. Dan mari kita lihat dari perkataan Tuhan di dalam Nabi Yeremia ini. Yang pertama saudara, ada dusta. Ada kepercayaan kepada dusta. Yeremia 7 ayat 4 dan 8. Pada waktu itu umat Tuhan berkata, ini bait Tuhan, ini bait Tuhan, ini rumah Tuhan. Dan aku boleh berbuat seenakku. Hal ini yang Tuhan hakimi. Karena umat Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Mempermainkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua saudara, ada ketidakadilan. Yeremia pasal 7 ayat 5-6 dan 9 mengatakan, orang-orang ini menindas orang asing, yatim dan janda, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, mengikuti Allah lain yang tidak mereka kenal, mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban pada Baal. Mereka menolak untuk berpartisipasi mendatangkan shalom, mendatangkan kemuliaan Allah kepada semua orang. Dan yang terakhir, ada membenarkan dosa. Yeremia pasal 7 ayat 10 dikatakan, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Mereka sedang playing God. Mereka sedang menjadi Allah bagi diri mereka sendiri. Hal-hal ini yang Tuhan hakimi. Dan apakah Tuhan juga menemukan hal ini saat ini di gerejanya? Ketika Tuhan datang melihat umat Tuhan berkumpul di mana-mana, tidak hanya di sini. Menjelang Jumat Agunan Paskah, Tuhan malah melihat orang-orang yang mempermainkan kemuliaannya. Orang-orang yang mencuri kemuliaannya. Orang-orang yang mempermainkan namanya. Apakah hal ini yang Tuhan temukan ketika dia melihat gerejanya? Ketika Tuhan menghampiri gerejanya, apa yang ia dapati dari diriku dan dirimu? Saudara, inilah Minggu Palem yang pertama. Sungguh saat-saat yang sangat menegangkan, melelahkan, menyesakkan bagi Tuhan kita. Koronasi yang dipenuhi dengan penolakan, ratapan karena kekerasan hati, penghakiman karena ketidakadilan. Tapi saudara, hal-hal inilah yang membawa Sang Mesias, Tuhan kita, Yesus Kristus, ke atas salib. Karena di sanalah dengan teriakan, salibkan dia, Tuhan kita mendemonstrasikan dirinya sebagai raja yang sejati. Bukan raja yang ada di atas istana, tapi raja yang menderita bagi umatnya. Di atas salib, Tuhan Yesus meratapi seluruh dosa kita. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas salib, Tuhan Yesus menanggung penghakiman dan mencurahkan nyanyian pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Mereka tidak tahu siapa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka. Minggu Palem membawa kita semakin jelas untuk mendengar
nada-nada yang sumbang bagi raja yang terbuang. Tapi Minggu Palem juga membawa kita semakin jelas melihat kebutuhan kita, para pendosa, akan nada-nada pengharapan, pengampunan dari Sang Raja yang tak rupawan, Sang Raja yang menderita bagiku dan bagimu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan.